Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Pitasari dari kelas A1 dengan NIM 25862070370. Mahasiswa RPL Reguler Kemendikbud Gelombang 2. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fitria. Untuk topik hari ini adalah Psikologi Perkembangan Sosial Anak Usia Dini dengan tema membangun karakter dan bersosialisasi anak usia dini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi Mutiara Elo. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan sosial anak usia dini dengan tema membangun karakter dan juga kemampuan bersosialisasi sejak dini. Bareng saya Putri dan juga teman saya Bu Yuni. Halo, apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke Bu Yuni, sebelum pembahasan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak usia dini? Ya, perkembangan sosial anak usia dini adalah proses anak untuk berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya misalkan berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, seperti itu. Dengan lingkungan, ya betul, ya seperti itu. Nah Bu, mengenai karakter nih, memang apa sih karakter dan kemampuan bersosialisasi anak ini harus dibangun sejak dini? Oh, karena karakter pada anak usia dini ya, perkembangan anak usia dini itu pada masa golden age ya, kalau itu ya masa emas. Jadi perkembangan anak itu biasanya meniru apa yang dia lihat dan mengikuti apa yang dia dengar. Jadi misalkan dari usia sejak dini mereka udah diajari disiplin, bertanggung jawab, peduli dengan orang lain, bisa beradaptasi ya dengan lingkungan. Mungkin nilai-nilai itu bisa terbawa sampai mereka dewasa. Jadi ingatan sejak kecil ini benar-benar berpengaruh. Iya, seperti itu. Jadi bisa dia lihat ini, dia bakal dia tiru. Sampai dia dewasa, insya Allah kayaknya masih melekat itu nilai-nilai tersebut. Berarti perkembangan sosial ini itu tidak hanya tentang anak yang memiliki banyak teman saja ya Bu? Oh, karena rata-rata berpikir orang itu perkembangan sosial hanya anak bermain dengan teman, bermain dengan teman. Padahal lebih dari itu. Anak dalam perkembangan sosial itu bisa, misalkan bisa belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, belajar misalkan berbagi, itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Lalu Bu, karakter apa saja sih yang dapat dibentuk melalui perkembangan anak? Oh, contoh karakternya ya banyak sekali, misalkan tanggung jawab, disiplin, jujur. Nilai-nilai tersebut bisa anak peroleh dari perkembangan setiap hari, dari mereka melihat dari kita, dari ibu guru, dari orang tua. Coba Bu, mungkin bisa diberikan contoh sederhananya nih dalam kehidupan anak di sekolah itu. Oh, kalau di sekolah ya, misalkan anak bermain balok, ya dalam anak bermain balok kan itu bisa bekerja sama antar teman, anak bisa berkomunikasi, ya misalkan aku bikin rumah ya, aku bikin mobil ya, aku bikin jalan misalnya tiga anak. Jadi kan itu anak bisa saling berkomunikasi. Oke, misalkan aku bikin rumah, nanti kan anak bertanggung jawab tuh menyelesaikan rumah dia kan. Misalnya yang kayak tadi mobil, aku bikin mobil, jadi dia bertanggung jawab sampai selesai membuat mobil. Jadi di dalam permainan tersebut anak bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa bekerja sama, juga menumbuhkan rasa percaya diri. Iya, jadi setelah bangunan itu jadi, wah anak tuh senang gitu. Oh, ini hasil karya aku gitu, seperti itu. Karena juga teman-teman Iya, nah dari situ juga dibentuk kayak perkembangan sosial. Iya, betul sekali. Oke Bu, bagaimana sih Bu kalau misalkan terjadi konflik nih pada anak, misalnya ketika anak di sekolah, ketika anak bermain atau berbaur, nah itu ketika ada konflik seperti itu solusi dari ini ya? Pasti ada ya konflik dalam sehari-hari anak bermain dalam lingkungan sekolah atau lingkungan rumah ya. Misal saya tadi bermain balok, konfliknya itu menjadi kesempatan buat kita dan anak juga belajar. Misalkan anak kan pasti ngomong, ada kamu misalnya, ibu itu si A rebut balok aku.
kan kita dari gurunya bisa membimbing. Iya. Oh, jangan berebut ya mainannya, bareng-bareng. Oh, misalkan bisa meminta maaf, nggak boleh. Misalkan mau pinjam, kita bilang aku pinjam ya, tuh nggak boleh main berebut gitu. Kayak seperti memberikan arahan juga kepada anak Iya. itu seperti apa. Ya betul sekali. Nah, jadi anak-anak juga bisa menyelesaikan konflik, bisa mengungkapkan apa isi hatinya, dia yang dia rasa. Misalkan baloknya diambil kan dia kayak marah atau ada rasa apa, jadi dia bisa mengungkapkan rasa itu kepada kami, yang guru juga bisa memberikan solusi. Oke, bagaimana sih Bu peran guru dalam lembaga itu seperti apa gitu? Peran kami ya sebagai guru itu biasanya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang aman, yang penuh kasih sayang. Jadi anak-anak tuh belajar jadi merasa nyaman, merasa aman, merasa dia tuh senang, gembira. Jadi kita juga sebagai guru bertugas untuk membangun, salah satunya membangun karakter anak tersebut. Dibanding orang tua bisa, kita sebagai guru juga bertugas seperti itu. Karena namanya anak kecil ya Bu, jadi membutuhkan kasih sayang. Iya, saya harus dari kami bisa dari orang tua, dari kita sebagai guru juga bisa. Oke, kalau di rumah itu sama orang Orang tua, tua ya, di sekolah ya tugas sebagai sebagai guru. guru ya, kita sebagai gurunya harus mengingatkan peran orang tua kalau di sekolah. Saat ini kan banyak ya Bu anak-anak yang menggunakan gadget. Nah, dari penggunaan gadget tersebut tuh, apakah ada hal yang mempengaruhi kemampuan bersosialisasi anak tersebut atau gimana ya? Oh tentu itu, karena kalau anak bermain gadget atau bermain HP itu anak kan fokus sama HP ya. Jadi dia nggak bisa bersosialisasi dengan temennya. Jadi dia fokus aja misalkan nonton aja, misalkan main game. Jadi kan rasa bersosialisasi dengan teman itu kurang. Jadi rasa berinteraksi, bekerja sama teman itu kurang. Ibu, apa saja sih Bu kegiatan sederhana yang dapat orang tua lakukan gitu, untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi? Contoh kegiatannya itu anak orang tua bisa mengajak anak main dengan teman-temannya di lingkungan kita misalkan ya. Jadi kan anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Kalau enggak misalkan orang tua mengajarkan disiplin, bisa mengajak tanggung jawab, mengajarkan berbagi sama teman, sama orang yang membutuhkan, atau dalam ada yang simpelnya misalkan mengucapkan maaf kalau kita berbuat salah, ya meminta tolong kalau kita butuh bantuan, atau kita mengucap terima kasih kalau kita dibeli ya seperti itu. Itu contoh sederhananya saja buat orang tua. Yang penting kayak bagaimana orang tua ini bisa mengajak anaknya Iya. untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar. Kayak apa saja sih Bu jika karakter atau kemampuan bersosialisasi anak ini dapat berkembang dengan baik? Manfaatnya apa ya? Manfaat buat anaknya ya. Jadi anak itu bisa tumbuh lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi mampu bekerja sama juga dengan teman, misalkan apa lagi ya, memiliki empati. Misalkan ada teman yang jatuh apa, jadi kita bisa rasa empati gitu. Oke, sebagai penutup nih Ibu ya, apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua ataupun guru mungkin yang mengenai kemampuan perkembangan sosial anak ini, seperti apa yang ingin disampaikan pesannya? Untuk karakter anak usia dini itu tidak terbentuk dari 1 atau 2 hari ya. Semuanya itu butuh proses yang konsisten setiap hari, secara terus menerus, agar kemampuan bersosialisasi, disiplin, tanggung jawab, rasa empati mereka tuh bisa tumbuh gitu setiap hari. Untuk pesannya, mari kita ciptakan lingkungan penuh kasih sayang, lingkungan yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu merasa nyaman, merasa aman bersama kita. Misalkan kalau di sekolah, dan begitu bisa terbentuk anak yang berkarakter baik, mempunyai disiplin, mempunyai tanggung jawab, dapat beradaptasi. Oke, mungkin cukup ya Bu untuk pembahasan kali ini mengenai membangun karakter dan juga kemampuan bersosialisasi anak sejak dini. Mungkin dari apa yang sudah Bu Yuni sampaikan dapat memberikan inspiratif ataupun manfaat untuk kita semua. Oke, saya Putri dan juga Saya Bu Yeni. kami pamit undur diri. Jangan lupa
subscribe ya. Terima kasih banyak. Sampai Bye-bye. jumpa.